Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alayah wallahu alam bimuradi. Rekan-rekan semua yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, kasih sayangnya. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini ya, di bulan suci Ramadan, mendekati detik-detik finish di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan detik-detik finish ini kita menjadi pemenangnya, amin ya robbal alamin. Karena saat ini sudah banyak yang mulai berguguran ya. Dimulai dari penyisihan, kemudian 16 besar. 16 besar itu berapa pesertanya? Cuma 8 orang ya. Kemudian ke perempat final ya. Kemudian semifinal, kemudian final. Nah, ini kita mudah-mudahan masuk di golongan final, finish, sehingga nantinya kita kembali seperti fitrah kita semula, yaitu Idul Fitri. Amin ya robbal alamin. Salam rahmatnya Allah semoga tercurah limpahkan kehariban baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sering kita sebut namanya, asmanya, tentunya dengan harapan dengan banyak-banyak menyebut asmanya atau namanya baginda Rasul ini menjadikan ciri di hati kita ada rasa mahabbah, cinta yang mendalam, sehingga kita diakui menjadi umatnya dan besok akan mendapatkan syafaatul ilmahnya. Amin ya robbal alamin. Rekan sekalian, Idul Fitri, ada yang tahu nggak apa itu Idul Fitri? Idul artinya kembali, Fitri artinya bersih atau suci. Suci apa bersih? Bersih ya. Suci apa bersih? Kalau suci pasti bersih. Kalau bersih suci. Bahasa fitrah. Fitrah manusia itu seperti apa? Suci. Dalam hari disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, ini kalian menghafal hadis sedikit. Kullu mauludin, setiap kullu mauludin, setiap bayi yang terlahir, yuladu 'alal fitrah. Yuladu 'alal fitrah. Jadi mereka semua terlahir dari keadaan suci, terlepas dari mana ia dilahirkan. Orang tuanya seperti apa, meskipun orang yang bukan Islam sekali. Jadi fitrahnya manusia itu suci. Nah, setelah suci itulah proses kedepannya. Siapa? Kedua orang tuanya. Fa'abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajisani aw yusallimani. Maka orang tuanya lah yang akan membawa anak tersebut, Yahudi kah ia, Nasrani kah ia, Majusi kah ia, atau Islam kah. Makanya kita beruntung hari ini kita dalam keadaan muslim dan kita masih bisa ngaji, masih bisa menuntut ilmu dalam agama. Nah, ini rekan-rekan sekalian, Idul Fitri ini kadang di masyarakat Idul Fitri ini mereka mengartikannya bahwasanya pada hari itu mereka beryuforia, mereka bersenang-senang, mereka menumpahkan segala kesenangannya pada hari itu dengan bermewah makanan, dengan memakai baju baru, kendaraan baru, rumah baru, dan semuanya baru.
Apakah itu tidak boleh? Boleh. Bentuk kesenangan kita, bentuk kebanggaan kita, karena kita sudah berjuang selama 1 bulan menahan haus, menahan lapar. Bukan hanya haus dan dahaga, tapi dari sifat-sifat tercela, dari hawa nafsu dan lain sebagainya, itu kita tahan. Makanya ketika fitri, iftar, berbuka dalam artian kembali ke kesucian, maka disitulah kebahagiaan kita terpancarkan, terekspresikan, tergambarkan. Tapi jangan lupa sejatinya laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tajid. Jadi bukanlah Idul Fitri itu yang mendapatkannya yang berpakaian serba baru, akan tetapi yang mendapatkan Idul Fitri yang sebenarnya adalah liman ta'atuhu tajid, yang ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah dan Rasulnya tajid, semakin bertambah. Itu sejatinya Idul Fitri. Makanya ayatnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bisa bertakwa. Karena kan semua yang saya hormati, ada sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalau Rasul itu bersabda itu menjadi hadis kauli. Hadis itu apa? Sesuatu yang pelajaran bagi hambanya, bagi umatnya. Nah, kalau perilaku Rasul mencerminkan hadis fi'li, sesuatu contoh yang harus kita ikuti. Diamnya Rasul tidak melarang, tidak menyuruh, menjadi hadis takriri, penetapan bahwasanya itu boleh. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begini, annahu qala, hadis ini diterima langsung oleh Nabi melalui malaikat Jibril. Berarti ini hadisnya hadis qudsi. Jadi hadis kursi itu hadis yang lafadznya itu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Al-Quran lafalnya itu dari Allah. Bedanya gitu. Hadis kursi. Apa bahasanya? Idza shamu syahra ramadhana wa kharaju ila aidihim yaqulu Allah Ta'ala, ketika hambaku mereka berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa, wa kharaju ila aidihim, kemudian pada hari raya pagi hari mereka keluar menuju tempat sholat Id. Ada yang di musola, ada yang di lapangan, ada yang di masjid. Maka yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, kullu amilin, setiap orang-orang yang beramal, bitallibi ajrihi, yang amalnya mereka mengharapkan pahala, wa ibadi, dari hamba-hambaku, alladzina, orang-orang somu yang berpuasa syahrahum, di bulannya, wa kharaju ila aidihim yatlubu ujurahum, yatlubuna ujurahum, mereka berharap atas pahala-pahala mereka. Ishadu, saksikanlah olehmu wahai malaikat. Jadi Allah ini bilang sama malaikat, hei dengarkan malaikat. Dulu kan malaikat sempat sempat berprasangka salah sama manusia ini. Ketika apa? Ada yang tahu nggak? Ketika Allah mengumumkan manusia ini dijadikan khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah? Pemimpin bisa penyambung amanah dari Allah, pembawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan syariat-syariat dari Allah, itu manusia. Itu sempat prasangka buruk, kata malaikat. Mengapa manusia
yang sifatnya manusia itu suka berbuat kerusakan. Itu. Ini oleh Allah sampai dengerin malaikat. Qad ghafartu lahum anni qad ghafartu lakum. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa yang enggak punya dosa? Punya. Diampuni. Payunadi munadin. Maka terdengarlah suara yang memanggil, ya umat Muhammad, wahai umat-umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Jadi ketika salat Id, ya, itu sebelum kita dipanggil, guys, balik pulang ke rumah kalian masing-masing. Qad badalta syai'atikum bil hasanat. Sesungguhnya Allah telah menggantikan seluruh kesalahan kalian, dosa-dosa kalian bil hasanati dengan suatu kebaikan. Jadi dihapus semuanya dosa-dosa kita pada hari Idul Fitri. Ya ibadi sumtum li wa aftartum li fakumu maghfurul lakum. Hai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku, kalian berbuka untukku, maka berdirilah, aku telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Tapi jangan tenang-tenang, woi dosaku udah bersih semua nih. Kita punya musuh yang abadi sampai kiamat. Siapa musuh kita? Syaitan. Setan itu kumpulan. Pas jam 7 pagi di hari Idul Fitri kumpulan dia. Benar ada hadisnya nih. Inna iblisa al-laknatu yasbihu fi kulli yaumin id. Yasbihu fi kulli yaumin id. Sesungguhnya iblis laknatullah pada waktu pagi setiap lebaran, fayajtami ahlahu, mereka kumpulkan keluarganya, kumpulkan kroni-kroninya. Jadi iblis itu dia punya komunitas, kumpulan. Fayaqulu ya sayyidana, ada mengatakan para anak buahnya ini bilang, wahai bos, katanya ya, kalau bahasa kita bos. Fayaquluna ya sayyidana, wahai bos, ada apa gerangan kalian semua mengumpulkan kami, katanya. Gitu kan? Mereka mengatakan, fayaquluna ya sayyidana an agdobaka, orang pertama yang sangat aku benci adalah Nabi Muhammad. Ini kata iblis, aku sangat benci kepada kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, kebencianku ini untuk umat Muhammad. Mengapa? Karena di hari Idul Fitri ini Allah telah mengampuni umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dengarkan wahai anak-anak buahku, ya, kata bosnya, fa'alaikum an tashguruhum biladat. Maka kalian semua aku tugaskan untuk supaya umat Muhammad ini tersibukkan dengan kenikmatan sehingga dia lupa kepada Allah, sibuk dengan syahwat yang ketika di Ramadan sebulan penuh dilarang, maka lebaran diumbar. Makanya nggak aneh, tanggal 1 Syawal udah mulai tuh ada hiburan, ada apa, kadang malamnya itu hura-hura, ya kan, kita lihat aja itu kayak keluar semua orang-orang pakai kendaraan. Ini campur tangan iblis. Itu wasyabrul khamri, bahkan minum-minuman di sini, wasyabrul khamri, minum-minuman, hatayab godahumullah, sehingga yang tadinya Allah mengampuni dosa mereka baru aja nyampe sudah ditambah lagi dosanya. Ini iblis. Kemudian Rasul pesan, apa pesannya Rasul? Ijtahidu yaumal fitri fis shadaqah. Maka kalian harus bersungguh-sungguh pada hari fitrah itu, pertama sedekah, wa'mal khair, banyak berbuat kebaikan, wal birri, berbuat baik kepada kedua orang tua, minas sholat, dari sholat, wa zakah, wa tasbih, wa tahlil, banyak baca tasbih tahlil,
fainahul yaumal ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum wa yustajibu du'akum wa yaghfirulikum rahmah. Karena pada hari itu Allah ampun dosa kita dan Allah ijabah doa kita dan Allah melihat kita dengan penglihatan penuh kasih sayang. Nah ini rekan-rekan semua, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri, beryuforia, senang-senang boleh ya, tapi awas jangan sampai lalai akan inti daripada Idul Fitri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.